Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pemasangan bidai atau pembidaian pada kasus fraktur di membrum superior dan membrum inferior. Untuk pembidaian pada membrum superior, kita memerlukan bidai dengan ukuran lebar 6-7 cm, kemudian minimal 3 mitela, atau dapat menggunakan elastic bandage dengan ukuran 7,5-10 cm. Pada pasien ini diperkirakan pasien mengalami patah pada regio antebrakii, lebih tepatnya perkiraan patah pada tulang radiusnya. Sebelum melakukan pembidaian, kita harus melakukan evaluasi dari arteri distal dari tempat fraktur tersebut, yaitu pada arteri radialis, untuk memastikan vaskularisasi masih baik dan tidak ada cedera pada pembuluh darah. Kemudian kita akan melakukan inline traction secara gentle dan memposisikan pasien dengan posisi siku ekstensi dan posisi lengan pada posisi anatomis, yaitu supinasi. Inline traction dilakukan secara perlahan dengan memastikan bahwa area yang mengalami deformitas tetap terjaga traksi. Kemudian dibawa ke posisi siku ekstensi dan supinasi. Apabila deformitas yang terdapat pada pasien cukup berat, maka tidak perlu memaksakan untuk memposisikan pasien pada full supinasi agar tidak mencederai pasien lebih lanjut. Bidai yang digunakan harus memiliki panjang di mana melewati sendi proksimal dari tempat fraktur dan sendi distal dari tempat fraktur untuk dapat memberikan imobilisasi yang stabil pada fraktur. Bidai yang digunakan pada membrum superior minimal 2, di mana bidai pertama diletakkan di bawah dari lengan, kemudian bidai kedua kita bisa letakkan di sisi medial atau di sisi lateral dari lengan. Pemasangan bidai seperti ini, di mana kita meletakkan bidai pada posisi anterior dan posterior, tidak disarankan karena dapat menyebabkan penekanan pada vaskularisasi yang justru akan menyebabkan area fraktur menjadi lebih bengkak dan gangguan pada aliran vaskularisasi. Bidai yang sudah kita pasang kemudian kita ikat dapat menggunakan mitela, di mana di sini kita menggunakan 3 mitela yang dipasang pada satu area proksimal, satu di sentral atau di tengah, dan satu di distal. Atau bisa juga menggunakan elastic bandage dengan menggulung dari proksimal ke distal. Bila kita menggunakan mitela, maka kita dapat mengikatnya dengan menggunakan teknik square knot. Untuk membrum inferior, kita akan memerlukan 3 buah bidai untuk dipasang pada sisi posterior, medial, dan lateral. Pada kasus ini, pasien mengalami patah pada os tibia. Sebelum melakukan pemasangan bidai, kita akan melakukan evaluasi pada arteri dorsalis pedis untuk memeriksa apakah ada masalah pada vaskularisasinya atau adakah cedera vaskular. Pemasangan bidai harus melewati 2 sendi, di mana pada kasus fraktur tibia maka harus melewati sendi genu dan ankle joint. Bidai dipasang pada sisi posterior, sisi medial, dan sisi lateral.
Setelah bidai terpasang, kita juga akan mengikatnya dengan mitela atau elastic bandage. Penggunaan mitela dapat dilakukan pengikatan square knot seperti pada fraktur di membrum superior. Sesudah kita melakukan pemasangan bidai baik pada membrum superior maupun inferior, maka kita akan melakukan kembali evaluasi vaskularisasi pada distal dari os yang mengalami fraktur untuk menilai apakah tindakan pembidaian kita menyebabkan penekanan yang mengganggu vaskularisasi. Apabila pada kasus di mana terdapat luka pada area yang akan kita pasangkan pembidaian, maka luka tersebut harus dirawat, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan kasa steril sebelum dilakukan pemasangan bidai. Demikianlah demonstrasi cara pemasangan bidai pada membrum superior dan inferior. Terima kasih.